Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 60% penduduk di Indonesia tidak memiliki rekening bank, tetapi 85% penduduk di Indonesia memiliki ponsel. 4 dari 10 orang di Indonesia memiliki media sosial. Namun sayangnya, orang di Indonesia bisa hidup tanpa ponsel paling lama hanya 7 menit. Dan minat baca orang di Indonesia mendapatkan ranking 60 dari 61 negara. Dan rata-rata penduduk di Indonesia hanya membaca 27 halaman per tahun. Dan 59% pengguna ponsel di Indonesia menyebarkan artikel tanpa membacanya. Dan inilah kenyataannya mengapa hoax menyebar dengan cepat di Indonesia. Hoax merupakan berita yang tidak benar, menyimpang atau berita yang salah. Tahukah kamu akibat dari hoax? Hoax menimbulkan kecemasan, kegaduhan, dan kekerasan baik verbal maupun virtual. Korban hoax sangat dirugikan. Dan sebenarnya bukan hanya korban hoax yang dirugikan, tetapi kita juga dirugikan. Kita rugi karena telah dibodohi. Kita rugi karena hanya dipermainkan. Dan kita rugi karena hanya menjadi boneka. Padahal sebenarnya kita adalah makhluk yang cerdas, berintelektual, dan berperi kemanusiaan. Melalui video ini, yang ingin saya sampaikan adalah stop hoax dan lakukan 2 hal ini. Hanya 2 hal, tidak lebih, untuk mencegah dan melawan hoax. Yang pertama, bertanyalah tentang sumbernya. Dan yang kedua, cek kebenarannya dengan berpikir bijak dan tidak terprovokasi. Saat ada teman atau saudara, bahkan keluarga, membagikan pesan berantai di berbagai macam media sosial, entah itu WhatsApp, Facebook, Twitter, atau yang lainnya, ajukan pertanyaan ini sebelum kita semua menyebarkannya. Tanyakan tentang sumbernya. Pastikan sumbernya dapat dipercaya. Pastikan sumbernya valid. Bertanyalah seperti, dari mana sumbernya? Sumbernya siapa? Valid nggak nih? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan yang kedua, cek kebenarannya dengan berpikir bijak dan tidak terprovokasi. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial bahwa masjid di Papua dibakar oleh warga setempat. Padahal kenyataannya masjid tersebut tidak dibakar dan tidak terletak di Papua, melainkan terletak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Inilah pentingnya mengecek kebenarannya dan memastikan sumbernya. Dan contoh yang kedua adalah seperti beberapa waktu yang lalu viral tentang kasus Novel Baswedan, yang mana pelakunya hanya dituntut 1 tahun penjara. Dalam situasi seperti ini kita tidak boleh terprovokasi, kita harus berpikir bijak, berpikir dengan hati dan pikiran yang dingin. Jangan sampai terpancing emosinya. Perhatikan kata-katanya. Pelaku dituntut 1 tahun penjara. Dituntut artinya jaksa penuntut umum hanya menuntut pelakunya dan hakim belum memberikan keputusan. Artinya kita masih memiliki kesempatan sebelum hakim memberikan keputusan. Kita jangan sampai dipermainkan, kita jangan sampai dibodohi, kita jangan sampai menjadi boneka bagi mereka yang ingin mengadu domba kita, ingin memecah belah kita. Kita ini bineka tapi tunggal ika. Kita ini berbeda tapi kita saudara. Dan inilah yang ingin saya sampaikan. Stop hoax dengan 2 hal ini. Bertanyalah tentang sumbernya, pastikan validasi sumbernya. Dan yang kedua, cek kebenarannya dengan tidak terprovokasi dan jangan terbawa emosi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.